perceraian itu karoha ya, dibenci oleh Allah, makruh, dibenci oleh Allah. Tapi memang ada perceraian yang memang kalau tidak bercerai malah tidak baik. Memang selayaknya bercerai. Saya ambil contoh, kata siapa perceraian itu dalam tentu sesuatu yang buruk. Oke, Nabi Ismail itu dulu juga bercerai loh, kan? Tapi sekali lagi itu 3 hal itu. Jadi yang pertama itu kenapa kok ada boleh muncul perceraian yang bervariasi seperti itu? Satu, bisa jadi awalnya pernikahan itu tidak didasari landasan ridhonya Allah. Ya cinta itu boleh, tapi sekali lagi jangan ridhonya Allah, karena cinta bisa hilang. Nomor 2, ilmu agama yang baik tidak menjadi jaminan bahwa rumah tangga itu akan baik-baik saja. Kenapa? Karena selain ilmu agama yang baik butuh kebijaksanaan atau kedewasaan. Terus yang ketiga itu tadi, kenapa kok muncul permasalahan? Karena bisa jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria dan saya Dani Rohmati. Saya Muhammad Septian yang bersamai Anda, teman-teman muda di malam Ahadnya, berjumpa kembali dalam Majelis Ikhwan Idaman yang kita membahas ya seputar anak-anak muda, seputar mungkin pranikah ataupun juga pasca nikah yang juga mungkin sedang viral dan lain sebagainya, termasuk juga berkaitan dengan anak muda itu entrepreneur dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan anak muda kita bahas di MID, dan narasumbernya pun juga kita pilihkan narasumber spesial yang berkompeten, yang cocok untuk anak muda. Nah, tema pembahasan kalau pembahasan yang perceraian ya juga kita hadirkan lah. Bukan hapusnya saya. Bukan. Alhamdulillah ini kita bisa berjumpa kembali bersama Ustadz Naruto. Ustadz Naruto. Ya, assalamualaikum nama mitra Muslim. Kabarnya baik Ustadz? Alhamdulillah. Ini saya merasa dijebak sama teman-teman. Tema tentang perceraian kok saya. Ini saya di WhatsApp orang-orang gara-gara tema yang kemarin itu saya sudah di WhatsApp. Iya. Tapi kan biasanya kalau ngomong tentang perceraian, biasanya kan kalau sesuatu yang lain itu kan menyampaikannya dengan sedih. Lah kalau jenengan kan dengan ceria gitu kan. Kan oh iya begitu kan. Orang malah kayak takut tadi dengan ceria, ya Allah. Iya. Masya Allah. Jadi kemarin yang sama Ustadz Naruto ya Ustadz. Dulu apa? Judulnya setelah cerai apakah masalah bakal selesai, yakin gitu kan, temanya itu sebuah pertanyaan. Jadi memang waktu itu momennya juga sama, banyak beberapa public figure gitu yang pisah gitu. Tapi yang kali ini tuh lebih ekstrim dan lebih variatif. Variatif. Apa aja kok banyak kayaknya. Loh, iya. Variatifnya kenapa? Karena kalau dulu mungkin yang selingkuh itu cowoknya gitu kan ya. Cowok selingkuh kemudian istrinya menggugat dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang nggak cuma cowoknya yang selingkuh atau suami yang selingkuh, tapi istri juga. Istri yang selingkuh. Kemudian ada lagi juga suaminya itu selingkuh sama lelaki. Ada tahu ya? Wah iya. Jangan follow akun ini yang turun-turun. Tahu ya, ngerti lah. Selebgram kan itu. Iya. Itu benar-benar mengkagetkan dunia Dan maya. apalagi saksinya kan ya. Mm-mm. Yang menjadi selingkuhannya kan saksi di pernikahannya. Aduh. Laki-laki. Masya Allah. Nah itu terus kemudian yang setelah itu ya, jadi setelah selingkuh kemudian pisah, ada juga yang nggak ada isu selingkuh tapi tiba-tiba pisah. Ya. Yang Adem, kelihatannya adem ayem gitu ya, kayak mesra. Tiba-tiba pisah. Iya, Ada banyak faktor katanya, entah karena masalah internal keagamaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nih yang setelah pisah dan lain sebagainya, ini mereka jadi lebih terbuka. Buka-bukaan. Buka-bukaan tentang bercerita. Enggak terbuka, memang maksudnya bukan terbuka itu ya. Jadi ada yang setelah pisah kemudian membuka cadar karena untuk menghidupi anaknya dan sebagainya. Ada yang lebih ekstrim membuka hijab. Ada yang
Ya sudah sih. Ada juga yang lebih ekstrim lagi, membuka lowongan pekerjaan. Kerja apa? Enggak, lowongan pekerjaan terus lowongan untuk siapa yang mau menikahi gitu kan. Oh, lowongan menjadi suaminya, Iya. lowongan menafkahi anak saya. Iya, gitu. Iya, bisa. Padahal belum masa idah. Nah, ini kita bahas gitu ya. Nah, mungkin dari ya Ustadz Narto kemarin sudah yang di episode sebelumnya mungkin sudah mengomentari tentang masalah perceraian gitu ya. Apakah itu menjadi solusi? Nah, kalau sekarang kemarin juga yang masalah perceraian itu ada yang ternyata nggak jadi cerai kan sampai sekarang baik-baik Oh, aja. iya. Kemarin tanding badminton tahu. Iya, iya. Lo pasti. Iya. Iya, iya. Ya, wes pokoknya ada lah. Yang ada lempar bola biliar. Nah. Itu ya. Oh iya iya iya. Iya, Siapa? iya. Sing inisialnya Lesti tuh. Bukan. Enggak, itu kan sudah ternyata nggak jadi bisa. Oke, kok gak ngerti sembarang toh, Gus? Dia soalnya nontonnya capres-capres tuh. Wah, Mengikutinya politik. ini pasti emosi 5 tahun yang lalu. Nanti. Dia update-nya ke politik. Oke, jadi seperti itu. Nah, berbicara tentang itu, Ustadz, mungkin ada pandangan baru Ustadz setelah dari kasus-kasus yang itu, kemudian yang sekarang ini jadi lebih variatif tadi yang seperti saya sampaikan, ada yang karena selingkuh, ada yang tanpa selingkuh juga, ternyata pisah. Dan setelah pisah malah ada yang melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz? Jadi begini, yang perlu kita pahami, ini yang nasihat saya kepada teman-teman yang baik itu baru menikah atau yang akan menikah. Saya selalu bilang ini bahwa kalau pernikahan itu tidak didasari untuk mencari ridhonya Allah, pasti akan ada masalah di ujungnya. Jadi saya ulangi, kalau pernikahan itu tidak dilandasi untuk mencari ridhonya Allah, pasti di ujungnya akan ada masalah. Bahwa pernikahan itu boleh atas dasar, dalam tanda petik atas dasar cinta itu boleh, tapi tidak serta-merta atas dasar cintanya itu menjadi landasan yang paling utama. Atas dasarnya itu dari harus cari ridhonya Allah. Diperbolehkan menggunakan cinta, tapi tetap harus cari ridhonya Allah. Kenapa? Karena nanti dalam perjalanan pernikahan cinta itu bisa hilang. Saya ulangi, dalam perjalanan pernikahan cinta itu bisa hilang. Nah, kalau bukan cari ridhonya Allah, maka yaitu tadi, cintanya hilang dan pernikahannya tidak didasari atas cari ridhonya Allah, ya akhirnya gampang mengeluarkan statement bercerai. Karena itu tadi, karena landasan dasarnya itu tidak mencari ridhonya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus sama paham bahwa menikah itu, bahwa ilmu agama itu penting, tapi tidak hanya butuh ilmu agama. Ini orang sering salah pahami, bahwa nyuwun sewu tanpa mengurangi rasa hormat ya mitra muslim. Kita sering melihat beberapa nyuwun sewu, beberapa bukan hanya artis gitu. Kalau saya tidak membenarkan ini enggak, tapi kalau ada artis bercerai itu saya enggak kaget gitu loh. Tapi kalau ada tokoh agama yang kita tahu mungkin secara ilmu agama itu baik, tapi ternyata terjadi perceraian, ya kita tidak bilang perceraiannya itu buruk, enggak, tapi kita akhirnya dengar kisah-kisah di belakangnya, ternyata dia tidak pernah merawat anaknya dan sebagainya, padahal ini adalah seorang tokoh agama, begitu nggih. Bahwa dari sini kita tahu bahwa paham agama tidak serta-merta itu rumah tangganya baik-baik saja. Makanya salah satu nasihatnya setelah tadi itu harus cari ridhonya Allah. Nomor 2, dalam rumah tangga itu harus ada sama-sama saling dewasa, sama-sama bijaksana. Agamanya baik sekalipun kalau dia tidak dewasa, kalau dia tidak bijaksana, maka yang terjadi itu merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, merasa bahwa dia yang benar, istrinya yang salah, ataupun sebaliknya, istrinya merasa benar, suaminya merasa salah. Yang kayak gini nih berantem yang nyuwun sewu akhirnya karena berantemnya tidak segera diselesaikan, disusupilah orang-orang ketiga. Jadi awalnya tidak ada masalah apa-apa. Kita sama-sama tahu di publik itu kayak tidak ada masalah apa-apa gitu kan ya. Yang saya tidak tahu permasalahannya seperti apa, tapi awalnya seperti tidak ada masalah apa-apa, terus tiba-tiba kok muncul isu orang ketiga. Kan orang ketiga itu enggak tiba-tiba muncul, enggak, itu pasti ada stepnya yang sehingga entah itu si laki-laki atau si perempuan langsung berpikir, kok aku lebih nyaman sama si itu ya. Nah itu loh, ketika muncul kok aku lebih nyaman dengan si itu, berarti kan sebelumnya sudah ada masalah di rumah. Nggak mungkin orang tiba-tiba langsung ngomong aku lebih nyaman dengan si itu tanpa ada masalah, itu nggak mungkin. Nyun sewu ya, kalau gitu berarti nyun sewu entah dari salah satu pihak yang memang tidak dewasa atau tidak bijaksana itu tadi. Itu sebabnya
perselingkuhan ataupun apapun namanya gitu ya, atau will pill atau apapun namanya, itu pasti dimulai dari ada masalah di rumah. Pasti dimulai dari ada masalah di rumah. Kalau tidak ada masalah di rumah, itu tidak mungkin terjadi will atau pill, kecuali memang entah si laki-laki atau si perempuan punya latar belakang playboy atau playgirl ya, cowok bermain gitu kan ya, playboy. Dia punya latar belakang itu, setelah menikah ternyata belum hilang penyakitnya. Itu oke, nggak ada masalah, dia tetap selingkuh, oke, wajar kalau memang latar belakang itu. Tapi kalau ada orang nggak punya latar belakang playboy, nggak punya latar playgirl, terus tiba-tiba tidak setia gitu kan ya, itu pasti di rumah tangganya ada masalah. Nah, rumah tangga masalah itu penyebabnya kalau bukan karena ilmu agama itu tadi, atau yang kedua, tidak ada kedewasaan dalam rumah tangga. Makanya tadi saya bilang, kalau saya menasihati mesti dua. Yang pertama, perbaiki ilmu agama, mencari ridhonya Allah itu tadi. Terus yang kedua, sama-sama saling dewasa, saling ngalah. Kalau enggak, itu pasti nanti ada berantem yang tidak terselesaikan, ujung-ujungnya orang ketiga masuk, dan orang langsung merasa nyaman nih, aku kok sama ini tidak merasa lebih dihargai gitu, aku kok sama ini kok merasa lebih nyaman. Saya biasanya ini, saya rada sopan, saya minta maaf gitu. Saya mencari bahasa yang paling sopan sudah itu karena di radio. Begini, guru saya pernah ngajar seperti ini. Kamu tahu nggak kenapa banyak cowok-cowok itu sering nongkrong di warung gitu, sering warkop gitu kan ya. Apalagi warkopnya itu mbak-mbak yang yang cantik, yang kalau bahasa Jawa semlohe atau apa itu ya. Semlohe itu apa ya gitu kan ya. Pokoknya pakaiannya begitulah ya, paham maksudnya ya. Bayangkan begini, ketika seorang laki-laki kebutuhan matanya tidak dipenuhi, saya tidak bilang ini benar enggak, tapi dia akan mencari pelampiasan di luar dengan cara ya nongkrong di warkop. Maka kadangkala di rumah itu ibu-ibu juga butuh dandan. Jadi dandannya itu di rumah, bukan di luar rumah. Kan kadangkala kan kebalik itu ya. Kalau sudah mau keluar itu baru dandan. Padahal ketika dia keluar rumah dandan itu yang lihat orang lain. Tapi kalau dia dandan di dalam rumah, yang lihat itu suaminya gitu loh. Ya itu yang terjadi. Kenapa kok laki-laki saya tidak membenarkan perbuatan ini ya, tetap perbuatan ini salah. Tapi kan ada sekali lagi ada penyebabnya. Kenapa ini terjadi? Makanya guru saya selalu menasihati jenengan, baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan itu nasihatnya disuruh berdandan di rumah itu, terus laki-laki nasihatnya sama, di rumah pun ojo kumus-kumus, mentang-mentang pulang kerja terus bau, terus nggak mandi, terus kalau libur itu tidur aja gitu kan ya. Prai turu nggak ngajak guyon sama istrinya. Nah itu masalah kecil yang numpuk nggak diselesaikan. Itu lama-kelamaan muncul orang ketiga yang saya kok lebih nyaman sama orang ini ya, kalau ketemu sama dia, dia terlihat lebih ganteng, lebih cantik, dia dandan. Sedangkan saya kita sama pasangan kita biasa aja dandannya. Ya orang secara kebutuhan matanya loh kok lebih cantik itu. Sekali lagi, saya tidak membenarkan perbuatan ini, tapi kita akan mencari penyebabnya. Kenapa itu terjadi? Maka sekali lagi, jenengan tadi bilang, Ustadz, kenapa kok sekarang biasanya kita dengar itu perselingkuhan itu yang selingkuh laki-laki, sekarang yang selingkuh perempuan. Ya karena itu tadi permasalahan di rumah yang tidak selesai, terus muncul orang ketiga, atau yang ketiga yang saya sebutkan tadi, di rumah itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang dipenuhi oleh orang di luar rumah. Ya salah satunya saya kebutuhan mata itu tadi. Sekali lagi, saya cerita ini bukan membenarkan perbuatan itu, enggak, tapi kita harus menunjukkan ada penyebabnya. Maka nasihatnya kan, bapak-bapak kalau pulang kerja masih kumus-kumus, mandi lah ya, nanti ketemu sama istri, sampai rumah mandi, sama ngobrol sama istri, ke teh itu enak, ngopi aja mulai kaos kaki diuncalno gitu kan ya, kelambi sret, maaf ya keringet itu ya maaf kali, maaf bau ketiak kita sewanteng nonton TV gitu kan ya. Istri ampun gitu kan ya. Ataupun sebaliknya, si istri goreng terus maaf karena bau kecut dan sebagainya pun tidak berdandan, itu juga tidak baik. Makanya Rasulullah itu pernah menegur orang yang Rasulullah pernah menegur orang yang jenggotnya tidak ditata. Jadi jenggotnya itu tidak ditata. Sampai Rasulullah tegur, wahai sahabatku, suruh dirapikan jenggotmu itu. Kenapa Rasul? Karena istrimu berhak atas keindahan. Rasulullah sampai negur begitu. Jadi kita itu tampil ganteng atau cantik itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Makanya kalau ada mbak-mbak mitra muslim, ibu-ibu di sini, saya sangat setuju kalau Anda beli skincare itu, saya sangat setuju gitu ya. Ini katanya bapak-bapak mati ya. Tapi sekali lagi itu 3 hal itu. Jadi yang pertama itu
kenapa kok ada mulai muncul percelahan yang bervariasi seperti itu. Satu, bisa jadi awalnya pernikahan itu tidak didasari landasan ridhonya Allah. Ya cinta itu boleh, tapi sekali lagi jangan ridhonya Allah, karena cinta bisa hilang. Nomor dua, ilmu agama yang baik tidak menjadi jaminan bahwa rumah tangga itu akan baik-baik saja. Kenapa? Karena selain ilmu agama yang baik butuh kebijaksanaan atau kedewasaan. Terus yang ketiga itu tadi, kenapa kok muncul permasalahan? Karena bisa jadi, kenapa muncul orang tiga? Karena bisa jadi ada kebutuhan di rumah yang tidak terpenuhi dan dia merasa terpenuhi oleh orang luar atau orang ketiga. Nah, itu yang terjadi. Oke. Itu ya. Nah, ada lagi yang salah satu bukan artis ya, tapi kita kenal juga semua, seorang mentor gitu Ustaz ya. Iya. Menikah tapi Iya, saya paham. Yang dari nol bersama istrinya, rugi berapa miliar ditemani istri, tapi ibaratnya memilih yang masih muda. Nah, berbicara tentang selingkuh itu kan cenderung ke perzinahan gitu ya. Maksudnya kan di luar nikah gitu ya. Jadi ya istilahnya pacaran, ya kan. Maksudnya sudah punya istri tapi menjalin hubungan dengan orang lain tanpa status. Nah, ada yang menjalin hubungan dengan orang lain tapi langsung dinikahi gitu. Itu juga termasuk selingkuh atau itu yang benar atau lah? Iya, baik begini. Ini sensitif gitu kan ya. Banyak godaan. Istri saya kalau nonton di rumah marah, ini saya menjawab ya. Allah ya Rob. Jadi begini, makanya kan dulu itu ada istilah begini ya, kalau ujian wanita itu pada saat suaminya tidak punya apa-apa, gitu kan ya. Tapi ujian laki-laki itu pada saat laki-laki punya apa-apa. Pada saat dia sudah kaya, sudah mulai mikir nyun sewu, sudah mulai mikir untuk melakukan sesuatu yang lebih, begitu. Bahwa dalam agama menikah lebih dari satu itu boleh. Tidak ditolak, artinya itu boleh, silakan saja, asalkan caranya benar. Nah, dari yang saya pahami nyun sewu, yang seringkali orang salah pahami tentang menikah lebih dari satu itu, ini akhirnya orang nyun sewu akhirnya seakan-akan syariat poligami itu dibenci. Kenapa ya? Karena satu, memang dibuat kayak gitu sama nyun sewu, sama orientalis dibuat seperti itu, diimajinkan seperti itu, orang akhirnya benci dengan syariat poligami. Yang kedua, nyun sewu, pelakunya itu yang menjalankan syariat poligami itu tidak menjalankan dengan cara yang tepat. Akhirnya orang semakin tidak suka sama syariat poligami. Loh Ustaz, syariat poligami itu seperti apa? Syariat poligami itu tidak ada menggambar. Tahu menggambar enggak? Menggambar tidak. Jadi kan tahu gambar. Orang kalau mau cari jodoh itu kan stalking dulu, digambar, paham ya? Digambar di center, ini cocok gitu kan ya. Kayak mau nyuri motor itu kan digambar dulu. Ya, kayak gitu, digambar, terus PDKT begitu. Nah, syariat poligami itu tidak seperti itu. Survei. Wis gambar moro. Sampai sekarang belum ya? Masya Allah. Nggak tahu gambar. Sudah berapa bulan ini saya tidak ketemu ya, ini berarti bisa digocok lagi. Baik. Jadi sekali lagi, tidak ada dia menggambar, artinya nyun sewu misalnya dia maaf sekali lagi, dia tertarik kepada wanita lain, terus padahal dia sudah beristri gitu ya, terus dia mulai mendekati PDKT, nah itu bukan syarat poligami. Itu kalau dia sudah mulai PDKT dan sebagainya, itu bukan syarat poligami. Nyun sewu ya, itu kalau bahasanya kalau bahasanya anak zaman sekarang ya sudah, itu tidak setia namanya. Meskipun cuma asal nomornya berapa, tanya istilahnya, paham ya teman-teman, paham maksud saya ya? Nyepik saya mau cari bahasa kayak gitu tidak. Godok. Nah, padahal posisinya itu adalah posisi sudah Punya istri. Beristri gitu loh, sudah beristri, tapi dia masih nyepik seperti itu. Meskipun endingnya dinikahi, tapi prosesnya sudah salah. Jangan perhatikan, cek poligami Rasulullah. Ada Rasulullah deketi gitu nyepik gitu. Tidak ada. Tiba-tiba turun perintah dari Allah untuk menikahi wanita yang lain itu. Meskipun tidak harus itu kita turun perintah dari Allah untuk kita kita bukan nabi ya. Tapi sekali lagi bukan nyepik kayak begitu. Bukan, itu namanya sudah tidak setia. Dia itu sudah punya istri, terus masih menebar jala. Nah, itu namanya, paham ya, menebar jala ya? Menebar jaring itu loh. Nah, itu sudah punya istri tapi masih menebar jaring. Itu namanya tidak setia meskipun endingnya dinikahi. Terus gimana Ustadz kalau memang niatnya nyun sewu, kalau memang niatnya poligami, ya tidak ada proses itu. Tidak ada proses pendekatan dan sebagainya. Sudah kenal, nyun sewu misalnya merasa
tertarik gitu kan ya sudah diparani jenengan maukah misalnya ya maukah menjadi istri saya kedua misalnya, tidak ada proses nyepik-nyepiknya. Karena kalau ada proses nyepik, ada proses nyebar jala ya, sekali lagi itu bukan contoh syariat poligami. Yang seperti ini loh ya, contoh-contoh seperti ini nyun sewu, para wanita semakin benci sama syariat poligami ya karena nyun sewu ada nyebar jala itu tadi loh. Padahal sudah punya istri. Itu satu. Terus yang kedua yang sering salah paham juga begini. Aduh, Masya Allah ini sensitif loh bahas gitu. Tahu betul saya sedang membawa pedang ke leher saya sendiri gitu kan ya. Ini mulai kok apa? Itu saya. Kalau ada yang nggak mau dinaikkan bisa diedit. Nah, aman. Nah, jadi istilahnya satu lagi syariat yang sering disalahpahami bahwa hanya mentang-mentang memang secara fikih kan poligami itu tidak harus izin istri. Nggak ada syarat izin istri itu nggak ada. Mungkin cuma di Indonesia butuh tanda tangan istri gitu kan ya, kalau di Indonesia kan begitu ada begitunya. Tapi di syariat fikih nggak ada. Hanya saja gara-gara syariat fikih seperti ini nyuwun sewu, akhirnya sekali lagi minta maaf, para pelaku poligami akhirnya sakarepe dhewe. Mentang-mentang enggak pakai syarat izin istri, akhirnya sakarepe dhewe. Enggak perlu syarat istri aku. Ya wes aku tak diam-diam. Diam-diam dan sebagainya. Kan akhirnya muncul istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, itu dia seringnya begitu. Kok bahaya tau. Bahaya gitu kan ya. Pelan-pelan Pak Supir. Ini yang ini akhirnya orang semakin tidak suka sama syariat poligami. Meski betul ya secara fikih tidak perlu izin. Tapi gini, beragama itu tidak melulu tentang fikih. Beragama itu ada namanya tasawuf atau akhlak juga. Artinya begini, ketika jenengan tidak memberitahu istri jenengan, maka jenengan secara tidak langsung sudah dalam tanda petik sudah tidak menunjukkan akhlak yang baik. Karena jenengan tidak jujur, karena jenengan tidak berusaha untuk meminimalisasi sakit hatinya istri. Bahwa nyun sewu, orang menikah lagi itu pasti tidak mungkin istrinya tidak sakit hati, pasti ada sakit hatinya. Tapi ketika jenengan ngomong duluan, itu setidaknya sudah meminimalisasi terjadinya istri itu tersinggung atau terluka. Ada orang tanya sama saya gini, Ustadz, boleh nggak sih laki-laki setelah cerai langsung nikah lagi? Boleh. Jangankan cerai, belum cerai nikah lagi aja boleh kok ya. Tapi saya bilang, Mas, meskipun jenengan belajar fikih seperti itu tapi jangan dilakukan. Loh, kok gitu sih Ustadz? Ngebet-ngebetmu jangan dilakukan. Kenapa? Karena jenengan tidak beretika, jenengan tidak berakhlak. Loh, kok gitu Ustadz? Ketika jenengan baru cerai langsung nikah lagi, berapa orang ada sakiti? 4, saya bilang. Siapa Ustadz? 1, yang jelas mantan istrimu. 2, mertuamu, mertua laki-laki dan mertua perempuan. Yang keempat, kalau Anda sudah punya anakmu juga ikut terluka. Jadi ketika Anda menikah lagi, baru cerai langsung cepat menikah. Maksudnya kita jeder langsung nikah. Meskipun sekali lagi secara Islam boleh, tapi Anda sudah tidak beritikaf. Kenapa? Karena ada 4 orang sudah tersakiti. Sik tarik ngenteni, yo 3 wulan 4 wulan. Nah, monggo silakan, ada jedanya dulu. Lho saiki cerai wis yo talak sah, untuk ayo lagi gitu kan ya. Itu untuk tapi gitu kan ya. Pak, maksud saya Pak. Iya, Pak. Jadi sekali lagi jenengan tadi cerita ini barusan ada tokoh gini, sekali lagi ya itu tadi loh, karena kita nyun sewu, karena pada prakteknya para pelaku poligami ini tidak mencontohkan yang baik, sehingga sehingga image-nya itu seakan-akan poligami jelek, padahal ini syariat Islam yang dibolehkan. Ya, bahkan Ustadz yang poligami kan langsung dianggap itu kan, maksudnya kok poligami sih, di stigmakan negatif. Berarti sampai saat ini belum ada ya tokoh poligami yang dianggap baik. Apakah ada yang mau mencoba mengawali? Ada yang dari Madura itu. Ya, dari Jember itu ya, yang orang TVRD itu. Yang punya 3. Saya sempat baca melihat ini ya, wawancara mereka kan. Itu istrinya kan ngomong awalnya memang terluka, awalnya terluka, tapi lama-lama jadi ikhlas. Nah ini saya belum lihat interviewnya ke berarti laki-laki. Belajar Anda sudah main tembak. Nanti tak tembak lagi ya. Kan belajar ya. Ini saya survei. Berani-beraninya menyerang kami. Gak bahaya tuh. Bahaya gak sepiro. Ya itu tadi. Jadi kenapa orang belum ilfil dengan kata-kata poligami, bukan karena syariat poligaminya, tapi praktek di lapangannya orang-orang pelaku ini tidak sesuai dengan syariat, sehingga itu tadi
semakin banyak yang membenci syariat ini. Sudah bab ini itu bab sensitif gitu kan nggih. Terus prakteknya juga nggak baik, semakin sensitif. Jangan saya sama orang-orang yang benci sama Islam malah dibungkus ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, sekali lagi saya selalu ngomong sama teman-teman yang istilahnya guyonan poligami, tak guyon ya baru. Yakin iso anak gitu kan. Nah, saya bukan ngomong tentang adilnya, nanti dulu, belum ngomong adilnya itu nanti dulu. Awalnya pas menikah itu iso atau sama melewati proses yang harus clear, bersih, tidak boleh macam-macam itu. Kuat gak gitu. Nah, tenan angel gitu loh. Tenan angel. Saya belum ngomong adilnya, belum. Saya proses awalnya yang clear, bersih loh. Ya saya kayak rapi taboti. Kayak pusing nih. Si Jegorang gitu kan ya. Tapi betul loh, gara-gara nyunsel, gara-gara yang ngambil jatah-jatah dia kan enggak kuat itu. Aduh bener sama Masya Allah. Jadi ya itu tadi nggih, biar orang enggak semakin jelek, persepsi jelek sama syariat poligami. Ya itu tadi bahwa di lapangan yang sering kita lihat prakteknya kurang baik. Ya ada 1-2 yang baik tapi itu tidak dipublis. Yang dipublis itu yang kurang baik. Yang kurang baiknya. Begitu. Oke, baik. Kembali ke perceraian. Iya. Kalau banyak yang juga mempersepsikan kalau bercerai ini sesuatu yang sangat buruk dan lain sebagainya gitu kan, image-nya dan lain sebagainya. Meskipun di dalam agama tidak buruk. Iya, tapi dibenci ya, tapi bukan haram. Bukan haram, karoha. Dibenci, karoha gitu kan. Nah, itu efeknya itu bahkan sampai ke psikis ya ternyata. Iya. Sampai ke mental kemudian membuka tadi ya. Apa ya bahasanya? Ya ada yang istilahnya membuka hijab, membuka cadar dan sebagainya. Efeknya bisa sampai segitu ternyata. Mungkin ketika kita emosional enak gitu. Seorang laki-laki kan keputusannya di laki-laki saja. Saya ceraikan Anda, saya talak Anda dan sebagainya. Tapi efeknya anak-anak, kemudian istri tadi ternyata bisa sampai ke berpikiran yang sampai ke sana gitu. Nah, iya. Bahkan ada yang kalau nggak salah yang sampai akhirnya keluar dari Islam kan? Nah. Iya kan tahu ya? Iya, tanpa menyebut nama. Dengaran paham tentang politik itu kan ada kaitan hukum. Oh, paham. Politik paham. Iya. Gimana ya? Iya, jadi ini yang perlu diluruskan bahwa memang perceraian itu karoha ya, dibenci oleh Allah, makro dibenci oleh Allah. Tapi memang ada perceraian yang memang kalau tidak bercerai malah tidak baik. Memang selayaknya bercerai. Saya ambil contoh, kata siapa perceraian itu dalam tanda petik sesuatu yang buruk. Oke, Nabi Ismail itu dulu juga bercerai loh. Kan ketika ketika Nabi Ibrahim datang, nyun sewu mantunya ini kan tidak sopan. Ngomong sama Nabi Ibrahim kasar. Terus dia sering mengeluarkan aibnya Nabi Ismail keluar. Makanya Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya, "Le, cerai aneh lagi bojomu ka." Dan akhirnya kan bercerai juga. Akhirnya beliau mengikuti saran ayahnya bercerai. Kenapa? Karena memang istrinya tidak memiliki perilaku yang baik, akhlaknya buruk. Jadi ngomong sama morotuoni kayak begitu enggak sopan. Terus aibnya suaminya diceritakan keluar. Nah, itu kan dalam tanda petik ya sudah, kalau seperti itu ya lebih baik bercerai. Itu satu. Nomor 2 kan kita juga tahu Rasulullah juga pernah bercerai. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang bercerai itu jangan mikir tentang wah ini orang cerai buruk, enggak. Tergantung cerainya. Kalau cerainya nyun sewu ya kita tidak pernah tahu ya masalahnya orang Tapi kalau ada yang cerai karena dia dipukuli ya sudah itu lebih baik bercerai gitu. Atau misalnya kebalik, ternyata yang kuat itu yang perempuan, yang laki-laki malah yang dipukuli misalnya. Iya, sampai kabur ya. Iya, misalnya ya. Sampai kabur ke luar negeri kan? Misalnya enggak menyebut nama. Ngerti ya. Enggak nyebut nama. Iya. Apa tak pancing ya? Tapi masih aman kok. Dan tembakan yang tadi itu bahaya. Ustaz mau belajar, karena itu ngeri. Tembakan itu ngeri itu ya. Itu membawa ke rumah tangga saya. Nah ya misalnya kayak gitu kan memang lebih baik bercerai. Kalau yang kayak gitu sudah lebih baik bercerai. Kenapa? Karena mengancam nyawa. Saya itu sempat Mas pernah Zoom sama testimoni orang yang diintimidasi KDRT oleh suaminya. 15 tahun dia di KDRT suaminya, dia beranggapan bahwa ya sudah ini suamiku, apapun yang aku dapatkan aku terima, aku ridho. Padahal dia sudah babak belur. Itu sudah dinasihati ustadzah A, ustadzah B, tetap seperti itu. Sampai akhirnya
yang kena dampaknya itu anaknya juga kena, sampai berapa tahun tuh anaknya sudah babak belur. Akhirnya ustadznya ngomong, jenengan mungkin kuat dipukuli seperti ini, tapi putrinya jenengan digitukan, itu sampai teko dulu anak sama itu. Nah itu akhirnya beliau memutuskan bercerai, dan laki-laki kan akhirnya ditangkap, kan akhirnya di penjara karena KDRT. Saya inget zoom sama itu dia mengeluarkan kesaksiannya itu. Nah dari sini kan kita tahu bahwa yang kayak begini memang lebih baik bercerai, dan yang kayak begini jangan dikatakan buruk. Justru bercerai itu sesuatu yang baik kalau kasusnya seperti ini. Nah itu sebabnya makanya kalau dengar kata-kata bercerai itu kepalanya dilihat dulu, iki cerainya karena apa, biar mindset kita tidak mengatakan pokoknya perceraian itu buruk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini lagi mindsetnya kita orang Indonesia. Satu itu tadi salah mindset tentang bercerai. Terus nomor dua, mindsetnya kita itu nyuwun sewu, maaf sekali lagi, mindsetnya kita itu kalau ada orang bercerai itu ya mesti yang kena jelek itu wanita. Maaf ya, kalau dengar ada kata-kata duda, bayangannya orang-orang, wih keren nih, duda keren gitu kan ya. Tapi kalau ada kata-kata janda centil lah begitu kan ya, yang kena mesti perempuan. Itu loh, mindsetnya kita mesti seperti itu. Itu yang membuat akhirnya orang kalau sudah dengar perceraian itu mesti langsung ini kecentil, gitu loh. Langsung ada di mindset kepala kita seperti itu. Nah itu yang membuat semakin buruk kata-kata cerai. Bahwa memang cerai itu karaha ya, hukum dasarnya makruh, dibenci oleh Allah. Tapi sekali lagi kita harus tahu dulu konteksnya kenapa orang ini bercerai. Ada sekali lagi ada orang itu bukan makruh, malah kalau dalam tanda petik wajibnya bercerai. Kenapa? Ya karena KDRT lah ya, karena fitnah lah misalnya. Kalau dia tetap melanjutkan pernikahan itu, seluruh keluarganya kena masalah, maksudnya seluruh keluarganya nanti misalnya, misalnya seluruh keluarganya akan dikuras hartanya dan sebagainya, itu lebih baik berpisah ya. Contohnya yang kita contohkan tadi, Nabi Ismail yang diperintah oleh ayahnya. Jadi sekali lagi mindset tentang bercerainya itu yang pertama bahwa dasar sumber hukum asalnya itu bahwa bercerai itu makruh, dibenci oleh Allah. Kalau bisa jangan gitu ya. Tapi sekali lagi ada memang perceraian itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Ya apa mana kalau tidak bercerai malah berbahaya bagi salah satu pihak. Maka lebih baik bercerai. Terus yang kedua, mindset kita tentang perceraian sekali lagi kalau ada orang bercerai ya sudah, maksudnya ya sudah, itu episode kehidupan mereka. Nggak usah kita langsung mikir mesti sing wedok gak tepak gitu kan teman toh, buka jilbab toh gitu kan ya. Terlepas itu sebuah kesalahan ya. Iya benar. Itu salah, itu salah. Tapi kita jangan sampai menjudgment bahwa lo kan gara-gara dia cerai akhirnya tadi kayak akhirnya kita ikut serta merta membuat image buruk tentang yang namanya perceraian. Ya karena itu tadi dilihat ada kan benar gara-gara cerai akhirnya dia buka jilbab, berarti dia gaya jilbabnya gak niatnya karena Allah. Nah muncul sudah kesana-sana sudah, karena kita sudah mulai menilai rumah tangganya orang. Saya selalu ngomong sama istri saya begini, ono wong cerai lah apa tutup kuping. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu rumah tangga kita bertahan sampai apa. Benar, iya menarik Betul, ya. itu. Ustaz, amsih lah. Kalimatnya top Ustaz. Ya tato ada bisa center. Ya, bicara tentang ini Ustaz, tadi kan ada beberapa hal ya, banyak kayaknya poin-poin penting. Tapi di satu sisi bercerai, terutama bercerai kan artinya tadi tidak semuanya buruk ketika itu memang urgent untuk memang ini sudah berbahaya ke arah sana, ada KDRT dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang memang kalau mau bercerai ini kasihan anaknya dan lain sebagainya. Tapi sebagai contoh yang kemarin ya, nyuwun 2.000 Ustaz. Iya. Ya biasanya kan Biasanya kan sewu kan nyuwun 2.000. Tak susu saya sana. Nyuwun 2.000. Ada laki-laki yang kemarin juga viral gitu kan, yang laki-laki dengan kesalahan istrinya kadang kalau itu termasuk fatal, harusnya ini sudah selesai sudah ya. Ini fatal, tapi ada yang memilih ini jangan kasihan anak-anak, kemudian nanti kalau cerai nanti efeknya panjang buruk dan lain sebagainya. Sampai batasan mana ketika seorang suami ini memilih untuk saya maafkan, saya pertahankan rumah tangga. Nah ini kan kadang kan laki-laki terkadang kan ada yang punya pemahaman yang seperti itu. Benar. Dulu ada seorang sahabat tanya sama Rasul, ya Rasul, istri saya berselingkuh. Tanya dia, istri saya berselingkuh. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau akan mencerainya? Tapi aku mencintainya Rasul. Apakah engkau masih bisa bersabar atasnya? Masih bisa sabar ya Rasul. Ya sudah, maafkanlah. Ada sahabat yang bertanya sama Rasul seperti itu. Jadi itu dicontohkan loh ya. Maksudnya boleh kan, itu dicontohkan di zaman sahabat. Dia memang betul, wahai istri Rasul, istriku bercerai. Ingat ya, kok bercerai apa?
berselingkuh tetap harus dihukum loh itu ya, ada hukumannya, tetap dihukum. Wahai Rasul, istriku berselingkuh, terus apakah aku harus menceraikannya? Terus Rasulullah, kamu akan menceraikannya? Tapi aku masih mencintainya Rasul. Kamu bisa bersabar atas perilakunya. Insya Allah masih bisa ya Rasul. Ya sudah, maafkanlah dan bimbinglah istri menjadi jalan yang lebih benar. Ternyata ada, sekali lagi ada yang jawaban seperti ini. Jadi gini, tidak serta-merta semua jawaban adalah bercerai. Buktinya ada hadis seperti itu. Nah kalau berselingkuhnya sama sesama jenis, wah ya itu ya. Punya bahaya. Tapi masih saya maafkan. Nah begini. Memang kalau bicara fikih rada tegas, serius. Kalau bicara fikih rada tegas. Kalau kita mau fikih langsung tegas. Selama kita tahu itu maksiat, kita tahu itu sebuah maksiat dosa yang kita tidak bisa kita tidak bisa untuk menghentikannya, kita tidak bisa untuk merubah dia menjadi tobat, maka tinggalkan. Kalau fikih memang begitu. Fikih memang tegas, gak bisa diotak-otak ya. Kita tahu betul misalnya, waduh ini sensitif lah. Misalnya pasangan kita, miliki kelainan gitu kan ya, dan tidak bisa disembuhkan, harus koyok ngono kelainan nih, dan itu kan nyun saya itu kan maksiatnya parah, bukan maksiat yang biasa, itu maksiat yang parah. Kelas berat. Nyun saya zina itu sudah maksiat parah, apalagi zinanya sesama jenis. Itu kan maknanya istilahnya kalau bahasanya gamer double attack gitu kan ya. Double attack gitu kan ya. Itu critical damage gitu kan ya. Langsung ulti gitu kan ya. Terus tanya tahu ya kadang bukan. Nah, sekali lagi itu kan maksiatnya nyun parah. Lah kalau yang seperti dalam fikih kan kalau si wanita merasa memang tidak bisa menyembuhkan dalam artian membimbing suaminya untuk berubah, ya sudah, lebih baik untuk minta berpisah. Karena memang dia sudah tidak bisa bantu untuk menyembuhkan. Tapi kalau memang dia merasa aku seisok dan dia bersabar, ya balik ke hadis yang itu tadi ya. Terus kamu bisa maafkan, bisa, ya sudah, maafkan dia dan bimbing dia menuju jalan yang benar. Maka sekali lagi memang bahas ini secara fikih harus tegas begitu ya. Tapi ternyata memang ada konteksnya, tadi Rasulullah menyuruh gak apa-apa, maafkan saja. Maka kalau jenengan lihat ada orang yang kok dia masih kok dia masih bertahan sama suami seperti itu, mungkin dia memahaminya pakai hadis yang itu tadi. Selama syaratnya satu ya, selama itu tidak berhubungan dengan nyawa, sekali lagi tidak berhubungan dengan nyawa, maka itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan nyawa, lebih baik berpisah. Kan kaidahnya jelas, la darar wala dirar. Anda tidak boleh mencelakai diri sendiri, tidak boleh mencelakai di orang lain. Kalau nyawamu sudah terancam, lebih baik berpisah. Kalau sudah nyawa itu tidak ada, dalam tanda petik tidak ada ditolerir, karena kalau menurut Imam Ghazali di dalam Maqasidus Syariah itu intisari dari syariat, salah satunya itu hifdun nafs, menjaga nyawa. Jadi kita semuanya itu menjaga nyawa itu wajib. Sekali lagi menjaga nyawa itu wajib. Dengan puasa terus gak kuat panas berulang ya, sakit gak kuat, batalkan itu. Jangan dilanjutkan. Dengan puasa itu ya, puasa Ramadan terus gak kuat sakit terus pucat gitu ya, pucat ya Allah gak kuat gitu kan dia. Batalkan. Kenapa? Karena dengan paksa puasa terus sampai masuk rumah sakit, puasanya malah berhukum haram. Karena menyakiti sendiri. Itu namanya maqasidus syariah, salah satunya hifdun nafs, menjaga nyawa. Menjaga nyawa itu wajib. Makanya jenengan kalau misalnya sholat terus ada ular, kan suruh pergi. Bukan udah aku khusyuk udah lihat ular gitu kan ya. Patok ular. Enggak, karena itu tadi menjaganya sama perceraian, maaf rumah tangga, istrinya atau suaminya KDRT dan itu sudah mengancam nyawa. Mengancam nyawa, suaminya tidak mau berubah maksudnya, atau istrinya tidak mau berhenti, tetap KDRT. Bukan disarankan ya, ada yang bilang mewajibkan berpisah karena itu nyawa. Sekali lagi, nyawa itu tataran utama dalam maqasidus syariah. Jenengan di hutan terus tidak ada makanan, cuma nemunya babi, menjaga nyawa, makanan. Karena perintah utama itu menjaga nyawa. Jenengan misalnya ditahan nanggone misalnya perang ya, naudzubillah perang dengan non muslim, orang kafir di luar misalnya. Terus Anda tertangkap, terus leher Anda sudah diginikan, ayo metu atau ke Islam, boleh Anda berpura-pura, oh iya saya keluar dari Islam. Kenapa? Nyawa, sekali lagi nyawa. Ustadz ada hadisnya, itu Bilal bin Rabah ketika dia sudah ditangkap sama majikannya, itu bajunya dibukai, terus dia disuruh tidur begini, terus dikasih batu itu, katakan tidak ada Allah, ahad terus gitu, ahad sampai Bilal itu enggak kuat. Akhirnya dia ngomong, memang
apa tidak ada Tuhan. Terus kalimat ini disampaikan ke Rasulullah kan, apa kata Rasulullah? Tidak ada perhitungan terhadap orang yang terpaksa. Maksudnya terpaksa itu nyawanya terancam. Jadi kok ucapannya Bilal bahwa oh iya aku menuntut kok Islam gak dihitung. Karena dia dalam keadaan terancam. Nah kalau jenengan dalam keadaan terancam, boleh seperti itu, pura-pura seperti itu. Oh iya saya keluar dari Islam, boleh. Wong terancam. Apalagi terancam orang biar aku oke, gitu aja. Paham itu namanya maqasid syariah hifdzun nafs. Gitu. Termasuk rumah tangga, kalau sekali lagi saya ulang, kalau misalnya sudah berhubungan dengan nyawa, ya sudah lebih baik berpisah. Bahaya soalnya kalau nyawa. Nah ini penting ini untuk anda untuk mitra muslim, untuk siapapun gitu yang sedikit-sedikit sudah berpikiran menghabisi nyawanya sendiri. Anak-anak sekarang tuh kalau sedikit sudah menyakiti diri sendiri, terus ingin mengakhiri hidupnya, sudah tidak ada masa depan, katanya. Merasa senja terus hidupnya disenjakan. Senja tuan. Anak senja sampai usia senja. Aduh. Dan ini ada yang mau ditanyakan ke Ustadz mumpung enggak sih, lebih kepada mengetahui bahwa tadi itu ternyata itu bercerai itu enggak semuanya itu case-nya kan buruk Ustadz ya. Ada case-case yang seperti mengancam nyawa, terus seperti malah menyiksa dirinya, itu justru bagus itu tadi. Jadi kalau saya sendiri sih memang enggak nangkep, tapi kurang begitu nangkep ya tentang kasus-kasus yang disampaikan. Tapi lebih kepada bagaimana sih cara nanti ketika kita menjadi pasangan itu akan bisa bukan hanya paham tentang agama, tapi kedewasaan itu yang penting itu tadi Ustaz. Ya, berarti nyari yang lebih dewasa Ustaz. Yang dewasa itu belum tentu. Yang dewasa tembaknya itu biasa. Berarti yang dewasa kan belum tentu dewasa. Iya. Maksudnya dewasanya secara sikap bukan umur. Nah, kan bisa misalnya nyun saya calonnya jenengan nanti masih muda tapi pola pikirnya dewasa. Tak belani. Sapu bersih. Allah ya. Oke, baik, karena waktunya sangat terbatas. Iya, sebenarnya masih pengen banyak tanya. Ini gak kerasa kita ya. Ya, tapi insya Allah nanti bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya di episode berikutnya atau di program yang lain insya Allah bersama Ustadz Marzuki Imron. Dan sebagai penutup, Ustadz terakhir ada pesan untuk para pendengar podcast kita Majelis Ikhwan Idaman, Ustadz, silakan. Agar semakin dewasa Ustadz. Baik, mitra muslim yang dirahmati Allah, bahwa begini, seperti saya yakin ini kalimat ini sering Anda dengar ya, bahwa menikah itu adalah ibadah yang terlama. Menikah adalah ibadah yang terlama. Sekali lagi kalimatnya itu, menikah adalah ibadah yang terlama. Kalau Anda sholat saja 5 menit Anda bisa tahan. Saya ulangi, kalau Anda sholat saja 5 menit bisa tahan, karena Anda tahu betul itu ibadah, maka harusnya menikah pun itu Anda bisa tahan, karena sama-sama ibadah. Kalau Anda puasa itu yang berapa jam, 14 jam itu ya, Anda bisa tahan untuk tidak macam-macam, maka harusnya kalau Anda menganggap nikah itu ibadah, Anda pun harus bisa tahan. Tahan apa Ustadz? Tahan untuk tidak menoleh ke kanan dan kiri ketika godaan semakin kuat, ya. Tahan untuk tidak mengumbar, baik itu mengumbar aib atau kemesraan dalam rumah tangga. Karena ada orang yang senangannya ngumbar aib pasangannya, ataupun sebaliknya. Ada orang yang senangannya mengumbar kemesraan pasangannya, ya. Kemesraannya dipamerkan, terus suamiku bisa masak, gitu kan ya. Suamiku bau. Ingat ya, kalimat-kalimat ini akan menimbulkan kedengkian wanita yang lain, apalagi wanita yang belum menikah. Dia akan bilang, aku bisa kok jadi nomor 2. Gitu ya. Karena itu tadi, itu kok ngeri ya. Ya karena itu tadi, karena mengumbar aib atau mengumbar kemesraan. Maka sekali lagi itu bahwa ketika jenengan berumah tangga, kalaupun Anda bisa tahan sholat 5 menit, bisa tahan untuk tidak macam-macam karena menganggap sholat itu ibadah, maka pastikan kalau Anda menganggap nikah itu ibadah, Anda pun bisa tahan untuk tidak macam-macam. Makanya kalau guru saya ngajarkan, sakinah itu adalah ketika Anda berada di sebuah kapal dan Anda tahu betul kapal Anda itu sedang oleng dan ada kapal lain yang lebih menarik, Anda tetap memutuskan ada di kapal tersebut, tidak mau pindah ke kapal-kapalnya lain. Meskipun kapalnya lebih menarik, nahkodanya lebih soleh, nahkodanya lebih ganteng, nahkodanya lebih kaya, tapi Anda tetap memutuskan di kapal yang sama meskipun sedang oleng, itu yang namanya sakinah. Tepuk tangan dulu ya. Wah, ini kok ada tepuk tangan aja. Iya. Biasa ini. Quotes-nya? Silakan. Iya, Oke, terima kasih banyak. Insya Allah inspirasi yang kita dapatkan gitu ya di MID kali ini. Ada
mungkin kata dari sahabat saya Ustaz, karena saya kan biasanya MC di wedding gitu kan. Nah, pesan sahabat saya itu adalah Siapa sahabatmu? Kan Dani sama aku. Apa sih aku ngomong? ada lah, nggak perlu disebutkan lah. Pokoknya berkaitan dengan dunia wedding. Iya, Dunia iya, wedding iya. kan di kondangan kan biasanya kan tampilannya kan yang gitu-gitu Iya. gitu kan. Nah, termasuk juga yang mungkin di lingkungan yang lain gitu ya. Ketika di kondangan atau di tempat lain banyak yang begitu menggoda, ingat ada yang di rumah yang begitu setia. Wah. Ini bukan tulisan di truk-truk loh. Iya. Oke, terima kasih Mitra Muslim sudah menyimak. Jangan lupa subscribe channel YouTube Suara Muslim TV, tekan tombol like dan juga boleh di-share sebanyak-banyaknya ke grup WhatsApp atau media sosial Anda. Jangan lupa follow Instagram kami juga. Follow Instagram saya Raga Satria, Ustaz. Marzuki Imron. Dani Rahmati. Dan saya Septian Muhammad. Mungkin ada yang ingin kenal lebih dekat atau mau ngundang Ustadz Marzuki Imron juga langsung DM bisa Ustadz ya. Boleh DM di sini ya. Marzuki Imron nanti bisa di-follow juga. Terima kasih telah menyimak MID Majelis Ikhwan Idaman dan semoga banyak manfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.